Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 2, yaitu berdebar. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Zulkifli dari kelompok 7 dengan dosen pembimbing Dr. Iskandar Masud, spesialis radiologi. Adapun skenario yang saya dapatkan, yaitu seorang perempuan berusia 25 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan berdebar dirasakan sejak 1 bulan yang lalu, terutama saat merasa cemas, keluhan disertai dengan gemetar, dan mudah berkeringat. Pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan darah 130/80 mmHg, denyut nadi yaitu 130 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, suhu badan 37,5 derajat Celcius. Pemeriksaan fisik didapatkan eksofalmus, pembesaran kelenjar tiroid, dan tremor. Untuk selanjutnya yaitu pada aspek sentral, anatomi jantung dan anatomi kelenjar tiroid, yaitu jantung adalah organ yang berongga dan berukuran sebesar telapak tangan. Fungsi utama jantung adalah memompa darah ke pembuluh darah dengan kontraksi ritmik dan berulang. Jantung normal terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 ruang jantung atas yang dinamakan atrium dan 2 jantung bawah dinamakan ventrikel yang berfungsi sebagai pompa. Dinding yang memisahkan kedua atrium dan ventrikel menjadi bagian kanan dan kiri juga dinamakan septum. Untuk kelenjar tiroid adalah kelenjar yang berada di kedua sisi bawah laring dan berada di anterior trakea. Kelenjar tiroid adalah salah satu dari beberapa kelenjar endokrin terbesar dengan berat 15-20 gram pada orang dewasa. Kelenjar ini memiliki 2 lobus yang dihubungkan oleh isthmus, sehingga bentuk dan posisi anatomis tiroid memiliki peran fungsional. Untuk selanjutnya yaitu pada fisiologi. Adapun aspek sentral fisiologi yaitu jantung dapat dianggap sebagai 2 pompa yang terpisah terkait fungsi sebagai pemompa darah. Masing-masing terdiri dari atrium ventrikel kiri dan kanan. Berdasarkan sirkulasi dari kedua bagian pompa jantung tersebut, pompa kanan berfungsi untuk sirkulasi paru, sedangkan pompa bagian jantung kiri berfungsi dalam sirkulasi sistemik ke seluruh tubuh. Kedua jenis sirkulasi yang dilakukan oleh jantung ini adalah suatu proses yang berkesinambungan dan berkaitan sangat erat untuk asupan oksigen manusia demi kelangsungan hidup. Untuk selanjutnya yaitu pada kelenjar tiroid yang bentuknya mirip kupu-kupu, memproduksi hormon tiroksin yang berfungsi memelihara tingkat metabolisme yang optimal untuk fungsi normal sel dan tubuh seutuhnya. Fungsi kelenjar tiroid dikontrol oleh hormon tropik TSH yang disekresi oleh kelenjar hipofisis anterior. Untuk selanjutnya yaitu pada histologi, yaitu lapisan dinding jantung, endokardium, mikokardium, epikardium, dan perikardium. Pada endokardium terdapat endotel, jaringan ikat subendotel, lapisan otot tipis. Miokardium terdapat lapisan otot paling tebal. Ruang jantung yaitu 4 atrium serambi kanan, ventrikel bilik kanan, dan atrium kiri dan ventrikel kiri. Untuk shift cell berukuran kecil dengan nukleus vesikular dan sitoplasma yang polystaining dan terdiri dari granula secretoris, kompleks Golgi berukuran besar, serta jumlah mitokondria. Shift cell berfungsi mensekresi hormon paratiroid atau PTH dari sitoplasma ke dalam kapiler secara eksotosis. Occipil cell berukuran lebih besar dari shift cell, merupakan turunan dari shift cell, namun berjumlah lebih sedikit, mempunyai nukleus yang staining dan sitoplasma granular eosinofil. Untuk selanjutnya yaitu pada informasi tambahan yaitu anamnesis, terdapat 3 poin, yaitu perempuan berusia 55 tahun. Kedua, keluhan berdebar dirasakan sejak 1 bulan yang lalu, terutama saat merasa cemas. Ketiga yaitu keluhan disertai dengan tangan gemetar, mudah berkeringat. Selanjutnya yaitu pada pemeriksaan EKG didapatkan irama sinus, takikardi, ritmi lebih dari 100 kali per menit atau takikardi. Takikardi adalah irama sinus lebih dari 100 kali per menit saat istirahat atau lebih normal pada frekuensi denyut nadi biasa pada bayi. Selanjutnya yaitu pada pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan darah 130/80 mmHg, denyut nadi 130 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, suhu badan 37,5 derajat Celcius, pemeriksaan fisik esophalmus, pembesaran kelenjar tiroid, dan tremor. Selanjutnya yaitu pada hubungan data dan aspek sentral yang terdiri dari grid disease, hipotiroid, dan gangguan kardiovaskular.
yang dapat menyebabkan penyakit Graves yang tersering dari hipotiroidisme, yaitu 70-80% dari kasus hipotiroidisme. Gejala klinis dari hipotiroid dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk umur penderita, lama menderita hipertiroid, dan kepekaan terhadap kelebihan kadar hormon tiroid. Manifestasi klinis paling sering dirasakan oleh penurunan berat badan, padahal nafsu makan baik, kelelahan atau kelemahan otot, tremor, gugup, berdebar, keringat berlebihan, tidak tahan panas, palpitasi, dan pembesaran tiroid. Hormon tiroid sangat mempengaruhi sistem kardiovaskuler dengan beberapa mekanisme, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hormon tiroid meningkatkan metabolisme tubuh total dan konsumsi oksigen yang secara tidak langsung meningkatkan beban kerja jantung. Secara anatomis, gangguan tiroid dapat menyebabkan hipertrofi jantung sebagai akibat meningkatnya sistem protein. Selanjutnya yaitu pada hubungan sebab akibat faktor resiko, yaitu faktor resiko Graves' disease. Yang pertama, usia, kedua jenis kelamin, ketiga gen atau keturunan, 4 gangguan autoimun, 5 stres, 6 kehamilan, 7 merokok. Selanjutnya yaitu hipotesis yang memiliki 3 faktor, yaitu tiroiditis, penyakit Graves. Selanjutnya yaitu nodul tiroid toksit. Dari ketiga faktor tersebut dapat menyebabkan sekresi hormon tiroid yang berlebihan yang menyebabkan penyakit hipertiroidisme. Hal itu dapat menyebabkan kurangnya penglihatan, perubahan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, kelelahan, risiko curah jantung, risiko kekurangan integritas jaringan. Selanjutnya yaitu informasi yang perlu ditambahkan, yaitu pemeriksaan penunjang. Yang pertama, VT4, TSHS, EKG, ekokardiografi, fototoraks. Selanjutnya yaitu penata laksanaan. Yang pertama yaitu rawat jalan. Kedua, obat anti tiroid. Ketiga, kontrol gejala efek androgenik. 4, persiapan rujukan. 5, terapi iodin aktif. Selanjutnya yaitu edukasi. Pada Graves' disease ditekankan agar pasien mengikuti protokol tata laksanaan secara disiplin. Pasien dengan hipertiroid harus konsumsi obat dalam jangka waktu lama, sehingga setiap pasien harus diedukasi untuk tetap rutin konsumsi obat anti tiroid selama 12-24 bulan. Selanjutnya yaitu makanan tinggi iodin dapat menyebabkan kadar tiroksin yang semakin tinggi, sehingga pasien sebaiknya disarankan untuk mengurangi diet tinggi iodin seperti rumput laut dan alga. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.